Nih, biasanya ini kisah sedihnya untuk cewek, tapi cowoknya ada. Halo Niti, ketemu lagi bersama Bu Rosa. Betapa kangen, betapa rindunya aku padamu sayang. Merayu ya, bukan merayu tapi memang benar. Kalau ketemu sama kalian itu jiwaku kembali terasa muda walaupun udah tua. Nih, kali ini Neti ada beberapa hal yang mungkin kalian sudah ketahui suka dukanya seorang wanita yang menjajakan seks atau komersialnya di malam hari, mau siang hari bebas ketang ya kalau yang namanya penjajah mah ya. Yang sering diceritakan adalah susah dan senangnya di perempuan saja, di wanita saja biasanya yang diceritakan, tapi suka ada yang terlewat. Selain laki-laki, perempuan juga kan ada yang berjualan, betul tidak? Betul, ada yang berjualan juga sama mereka, posisinya sebagai GL ya. Kalian tahu mungkin apa itu kepanjangannya GGL, nggak perlu diperjelas gitu kan ya. Kalau masalah susah, senang, atau kayak yang lainnya gitu kan ya, gimana ya namanya, itu pasti semua juga ada resiko dari suatu pekerjaan, dan salah satunya pekerjaan sebagai GGL ini mungkin salah satunya adalah satu hal yang menyenangkannya mungkin ya, sama bisa mendapatkan uang ya. Kadang juga menjadi kesayangan tante itu kadang lebih apalagi ya, lebih banyak lagi, apapun dicukupi keinginannya gitu kan ya. Yang pasti kemudian juga mendapatkan kenikmatan, ya itu sudah pasti juga. Nah, tapi di balik itu gitu kan, di balik semua kesenangan itu yang nggak mungkin kita sebutkan satu persatu, kalian sudah tahu lah ya. Senangnya seperti apa, susahnya nih yang belum kita ketahui. Ya, nggak jauh beda seperti perempuan juga. Mungkin salah satunya di sini ada nih. Yang pertama adalah ya, kalau biasanya yang ngebooking itu adalah tante perempuan, gitu kan ya. Tapi untuk kali ini yang menjadi pelanggannya itu adalah tidak diketahui, ujuk-ujuk aja ada bookingan, tahu-taunya yang nge-bookingnya om-om. Aduh, kebayang nggak ya? Nge-booking sama om-om sayang, berarti kan harus mau dong. Biasanya ngemut-ngemut gunung, ini ngemut-ngemut pisang gitu kan ya. Jadi kan bingung gitu kan ya. Tapi ya mungkin kalau dianya mau ya mungkin tetap dilakoni, walaupun udah tahu yang bookingnya adalah laki-laki atau om-om atau bapak nakal gitu kan ya. Ya mungkin dilakukan saja ya. Kemungkinan juga ada kelainan seks juga gitu kan ya, mungkin cewek jadi cowok pun hajar gitu ya, cuman ya begitu. Kemudian selain daripada itu ya tentunya juga ada hal yang bikin mereka itu kesal ataupun trauma, pasti ada. Gak jarang perempuan juga ada yang suka bersikap memperlakukan dalam hubungan seksual itu kasar ya, menyiksa, sampai ada yang BDSM gitu kan ya. Kalian tahu kan BDSM apa? Yaitu perlakuan seks yang sudah tidak normal. Harus disiksa dulu, terlihat berdarah, berteriak-teriak kesakitan, sampai ke hal-hal yang jorok sekalipun yang tidak selayaknya sepantasnya dilakukan, itu membuat bergairah katanya begitu ya. Nah, ini pernah ada yang terjadi juga sama pada GGL ini, sama sampai diikat-ikat lah, sampai dicamuk-camuk berdarah lah ya. Tapi mungkin karena ya gimana lagi, sudah di booking, kadang bukan hanya uang di muka, karena udah dilunasin gitu kan ya. Jadi mau gimana lagi, ya dijalanin, ya dilakoni, walaupun harus berdarah-darah, harus sakit gitu kan, dijajah oleh wanita gitu kan ya. Ya bagaimana lagi gitu kan ya. Nah, ada juga katanya yang lebih parah ini ya. Ada sampai si pelanggan itu tidak mau pakai pengaman. Woi, aduh, karena udah ngerasa ngebayar gitu kan, jadi bisa memperlakukan si GGL ini seenak dewek gitu kan ya. Jadi seenaknya dia gitu kan. Lo wong kamu udah dibayar kok gitu kan ya, gimana aku aja yang pembeli, kamu nggak usah pakai pengaman gitu kan. Nah, ini yang dipermasalahkan, yang ditakutkan adalah ketika mendapatkan klien seperti ini, kalau tidak menggunakan pengaman, mungkin kalau si ceweknya KB aman lah ya, nggak akan bunting, nggak akan belendung gitu kan ya. Tapi kemungkinan sih kalau yang tidak mau pakai pengaman biasanya sudah
dia menyelamatkan diri sendiri dengan ber-KB gitu kan ya. Ataupun ada minum obat sebelum berhubungan ya setengah jam, kan ada ya gitu kan. Seperti KB seperti itu, obat yang dimakan sejam atau setengah jam sebelum berhubungan itu ada gitu kan. Tapi yang ditakutkan adalah ketika tidak menggunakan alat pengaman dan berkata setelah berhubungan, "Beb, aku kena HIV." Wah, ancur dunia. Sudah seperti itu gitu kan, mau dikata apa lagi gitu kan. Nah, jadi sebetulnya untuk laki-laki juga yang namanya resiko ketika menjajakan diri, menjual diri gitu kan ya, resikonya nggak jauh beda sama perempuan. Dan yang ngenes juga gitu kan, laki-laki diperlakukan seenaknya oleh kaum perempuan, dan juga diperlakukan seenaknya juga oleh sesama jenisnya juga ada gitu kan ya. Jadi suka dukanya itu pasti ada, dan kita semua tidak bisa menghakimi atau ngejudgment ya keadaannya seperti apa, bagaimana, karena mereka yang melakukan, mereka yang merasakan, mereka yang mengalaminya gitu kan. Kita hanya bisa mengira-ngira. Mungkin dari perbincangan ini kita yang ngobrol-ngobrol hanya ya untuk apa ya, jadi ngegosip aja kita gitu. Kalau yang begitu itu ternyata nggak enak juga gitu kan ya, tidak seperti yang kita bayangkan. Memang kalau untuk kebahagiaan, mungkin keglamoran hidupnya yang hedon, ataupun juga dengan metropolis dan yang keren, semua berbranded gitu kan, dari atas sampai bawah. Wajah pun kadang lebih kinclong dari perempuan biasa yang kita emak-emak rumahan biasa sehari-hari, itu lebih licin, kayaknya laler juga kalau nempel di wajah itu kayaknya kepleset gitu kan ya. Karena mungkin itu ya karena mereka lebih care, lebih peduli, karena badan sama wajah mereka itu kan dijadikan komoditi untuk menarik pelanggan gitu kan ya. Jadi segala sesuatu, sekali lagi apapun itu ada resikonya gitu kan. Jadi nggak kita bisa nganggap kalau itu tuh adalah satu hal yang membuat bahagia seutuhnya, tapi ternyata ya ada deritanya juga ya. Kadang-kadang ya sampai ya tidak bisa diungkapkan kata-kata lah ya gitu kan, yang ngerinya seperti apa diperlakukannya mereka itu, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan yang menjajakan jasa seksual begitu ya. Gitu nanti ya, mudah-mudahan di kalian semua apa yang kita sharekan, kita obrolkan kali ini ada manfaatnya. Maksudnya di sini adalah cukup berhati-hatilah, dan kalaupun kalian memang sudah terjerumus dalam bidang ini ya, selalu mengingatkan yuk, kalau bisa stop ya, yuk stop saja, kita cari hal yang lain lagi yang lebih aman buat kamu, safe buat kamu gitu ya nanti ya. Pokoknya dukung selalu Video Amorosa seperti biasa, caranya like, comment, share, subscribe-nya, kolom komentarnya ayo, jangan lupa tekan loncengnya biar setiap ada video yang terbaru dari Amorosa notifikasinya hadir buat kalian semua. Jadi see you next video and bye bye.